Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratnasari Susanti Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Apa kabar para sahabat BPSDM sekalian, terutama Bapak Ibu bendahara atau calon bendahara pengeluaran. Microlearning kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan akuntansi berbasis akrual kepada bendahara atau calon bendahara pengeluaran. Memang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bendahara bukan bertugas untuk menyusun laporan keuangan karena tugas tersebut diemban oleh pejabat penata usahaan keuangan. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah Bapak Ibu para sahabat BPSDM sekalian mendengarkan microlearning ini hanya diharapkan mampu memahami tentang pengenalan atau gambaran umum akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai apa itu dasar hukum daripada penerapan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan di pemerintahan daerah. Pertama-tama adalah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang turunannya adalah Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu disinergikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Ya. Kemudian penerapannya diatur di dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Dan untuk penerapannya maka diturunkan dalam bentuk kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan gubernur atau peraturan kepala daerah dan juga tentang sistem prosedur akuntansi yang digunakan di pemerintahan daerah. Para sahabat BPSDM sekalian, apa itu akuntansi? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, akuntansi adalah suatu proses, saya katakan di sini. Proses boleh. Ada yang bilang seni. Bagus. Ya, seni mencatat. Ya, tidak ada salahnya. Ya, jadi kalau dikatakan memang ada proses pencatatan gitu ya, ada seni mencatat karena ada beberapa laporan-laporan yang harus kita buat. Baik, saya simpulkan saja yang namanya akuntansi adalah suatu proses mulai dari mengidentifikasikan, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan dan mengiktisarkan semua transaksi dan kejadian keuangan yang akan disajikan di dalam bentuk laporan keuangan yang gunanya nanti selanjutnya untuk diinterpretasikan. Ya. Apa agenda pembelajaran yang perlu diketahui oleh para sahabat BPSDM sekalian? Yang pertama tentang siklus akuntansi, nanti yang kedua tentang basis akuntansi, yang ketiga persamaan dasar akuntansi, keempat tentang saldo normal, kelima tentang kebijakan akuntansi, dan yang keenam tentang sistem akuntansi. Oke, kita mulai yang pertama. Siklus akuntansi. Kita lihat ya, di sini mulai ada transaksi. Dari transaksi ini yang dibilang seni mencatat atau melakukan pencatatan. Nyatatnya di mana? Mencatatnya di dalam jurnal. Kemudian dari jurnal kita masukkan posting ke dalam buku besar atau dipindah bukukan. Ini yang disebut dengan pengklasifikasian. Ya. Setelah kemudian diiktisarkan di dalam neraca saldo. Biasanya pada setiap akhir periode kita lakukan jurnal penyesuaian atau yang disebut dengan adjustment entries. Dari jurnal penyesuaian kita susun lagi menjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Dari sini baru kita susun yang disebut dengan laporan keuangan. Kita mengenal beberapa laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD. Dalam hal ini maaf ya, yang tidak memiliki fungsi perbendaraan atau SKPD pada umumnya. Di luar SKPD yang menerapkan PPK BLUD. Apa saja laporan keuangannya? Yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan yang terakhir
catatan atas laporan keuangan ya. Jadi itu jenis-jenis laporan keuangan. Tetapi kalau yang menerapkan PPKB LUD ditambah dengan laporan perubahan saldo, anggaran lebih, dan laporan arus kas. Demikian juga yang memiliki fungsi perbendaraan atau yang ada di PPKD atau BPKD ya. Selanjutnya dari laporan keuangan itu ada beberapa laporan yang harus dilakukan jurnal penutupan. Setelah itu kita membuat neraca setelah penutupan, dan yang terakhir adalah adanya jurnal balik ya. Nanti apa? Silahkan kalau para sahabat BPSDM Bendara Pengeluaran ingin lebih tahu detailnya, silahkan mengambil diklat ataupun micro learning tentang penata usahaan keuangan daerah atau bagaimana membuat laporan keuangan berbasis akrual ya. Basis akuntansi. Di pemerintahan kita mengenal dua basis, yaitu ada basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Jadi jelas ya, tidak ada aliran kas di sini kalau di dalam basis akrual. Jadi sudah mulai ada pengakuan. Nah, sub materi berikutnya adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Hampir sama dengan konvensional, tetapi di dalam pemerintahan atau organisasi sektor publik kita hanya mengenal seperti di bawah ini. Aset adalah kewajiban ditambah ekuitas. Bukan modal ya, ekuitas. Artinya kepemilikan bersama ya. Oke, kita jabarkan lagi. Aset adalah sama dengan penjumlahan kewajiban ditambah dengan ekuitas, di mana ekuitas ini adalah merupakan ekuitas awal yang bisa bertambah dan berkurang akibat pendapatan dan beban. Sub materi berikutnya adalah saldo normal. Apa ya saldo normal? Itu adalah posisi akun atau rekening pada saat bertambah nilainya. Untuk mengidentifikasikan di mana akun tersebut bertambah, ataukah di debit ataukah di sebelah kredit. Ya. Tadi kita lihat persamaan dasar akuntansi, masih ingat ya? Seperti di atas ini. Ya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di mana aset normalnya ada di sebelah debit. Kewajiban saldo normalnya ada di sebelah kredit. Dan karena bertambah dengan ekuitas, berarti secara tidak langsung ekuitas saldo normalnya ada di sebelah kredit. Sebagaimana daftar berikut, saya akan sampaikan ada komponen atau akun, aset, hutang, ekuitas, pendapatan, belanja, atau beban. Dilihat ya, aset bertambah di debit, berkurang sebelah kredit. Hutang atau kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Ekuitas bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Pendapatan dia akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Belanja atau beban akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, apa sih perbedaan tentang standar dan kebijakan akuntansi? Standar diatur di dalam peraturan pemerintah, di mana standar adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ya. Sedangkan kewajiban adalah kebijakan akuntansi yang dipilih dari standar pada pemerintah daerah masing-masing. Nah, kegunaannya ini adalah ada hubungan antara standar, kebijakan, dan sistem akuntansi. Di mana ya standar adalah garis besarnya, karena di sana banyak pilihan, apa yang dipilih kita tetapkan di dalam kebijakan akuntansi. Nah, kebijakan ini nanti akan menggerakkan sistem akuntansi
guna penyusunan laporan keuangan di pemerintahan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, para sahabat BPSDM yang saya cintai, kebijakan akuntansi yang tadi saya katakan adalah kebijakan yang dipilih oleh entitas yang harus dapat menjelaskan apa saja. Menjelaskan 3 hal, yaitu masalah pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Apa itu pengakuan? Pengakuan adalah kapan dan kondisi seperti apa transaksi tersebut diakui. Pengakuan adalah berapa banyak yang diakui. Penyajian dan pengungkapan adalah bagaimana cara penyajiannya atau pengungkapannya dalam laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Yang dipakai di dalam sistem adalah penjurnalan, ya, mulai dari jurnal transaksi itu. Caranya bagaimana? Di jurnal pemerintahan kita mengenal ada 2 sekarang, yaitu jurnal LO atau jurnal untuk laporan operasional dan jurnal LRA atau jurnal yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran atau yang biasa kita kenal dengan jurnal kas, ya. Untuk menggerakkan sistem kita memerlukan BAS. Apa itu BAS? Yaitu Bagan Akun Standar, yaitu daftar, kodifikasi, dan klasifikasi yang terkait transaksi-transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Selanjutnya, ini adalah daftar tentang Bagan Akun Standar, ya, di mana ada akun untuk neraca itu akun 1 sampai dengan 3 diawali, ya, diawali akun 1 sampai dengan 3, akun 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas. Sedangkan untuk akun LRA adalah akun 4 sampai dengan akun 7. 4 itu untuk pendapatan LRA, 5 untuk belanja, 6 untuk belanja transfer, dan 7 untuk pembiayaan, baik pembiayaan masuk maupun pembiayaan keluar. Sedangkan akun LO atau laporan operasional ada 2, yaitu nomor 8 diawali angka 8 dan diawali angka 9. 8 untuk pendapatan LO dan 9 untuk beban. Demikianlah pengenalan akuntansi berbasis aktual yang mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi bendahara pengeluaran. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan. Saya akhiri, sampai bertemu lagi pada pembelajaran microlearning lainnya. Dan jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan microlearning yang lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.